Orlando mengalami ketakutan yang tak terlupakan. Dia tidak bisa keluar rumah, karena kerusuhan yang mengguncang Timor Timur pada tahun 1999. Dia sangat bingung dan sedih. Dia harus berpisah dengan orang tuanya yang tidak tahu nasibnya. Dia melihat kehancuran dan kematian di sekelilingnya. Suara tembakan dan ledakan menggetarkan hatinya. Hanya ada satu orang yang menyelamatkannya dari neraka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang anak yang terpisah dari orang tuanya karena kerusuhan di Timor Timur, hingga akhirnya menemukan hidayah di camp pengungsian. Kita masuk ke kisahnya. Muhammad Orlando hidup di antara dua rumah ibadah, masjid dan gereja. Rumahnya hanya berjarak beberapa langkah dari masjid, tempat dia sering bermain dengan teman-temannya yang muslim. Namun, rumahnya juga tidak jauh dari gereja, tempat dia seharusnya beribadah setiap minggu. Aku tidak tahu, apakah ini pertanda atau bukan, tapi aku lebih suka menghabiskan waktuku di masjid, daripada di gereja. Aku jarang sekali mengikuti kebaktian, aku lebih senang tinggal di rumah, atau bersama teman-teman muslimku di sekitar sini, ujarnya. Orlando merasakan keajaiban takbir yang menggema di malam terakhir Ramadan. Dia selalu bergabung dengan teman-temannya yang muslim untuk bersorak-sorai dan berdoa. Kadang-kadang, dia juga melantunkan takbir di rumahnya. Ayah dan ibunya tidak pernah keberatan. Mereka sangat baik dan penyayang kepada kami, mereka tidak pernah memaksa kami untuk mengikuti kepercayaan mereka, ucapnya. Namun, yang mengejutkan, mereka malah memberinya pilihan. Orlando, kami tidak keberatan jika kamu ingin menjadi muslim, kata mereka. Dia terkejut, tapi dia belum mengerti apa artinya itu. Dia masih terlalu muda untuk memahami agama. Orlando menceritakan kisah hidupnya. Aku bersekolah di SD Negeri Alawa Bawah, nama yang tidak berubah sejak Timor Timur masih bagian dari Indonesia. Aku sudah 5 tahun belajar di sana, dan saat itu aku kelas 5. Namun, pada tahun 1999, ketika aku naik ke kelas 6, segalanya berubah. Aku sedang liburan di kota bersama teman-teman, menikmati masa-masa indah. Tapi, tiba-tiba, kota menjadi neraka. Kerusuhan meletus di mana-mana. Pasukan TNI dan pejuang Timor Leste saling menghabisi. Darah dan air mata mengalir di jalanan. Orlando mengalami ketakutan yang tak terlupakan. Dia tidak bisa keluar rumah, karena kerusuhan yang mengguncang Timor Timur pada tahun 1999. Dia sangat bingung dan sedih. Dia harus berpisah dengan orang tuanya yang tidak tahu nasibnya. Dia melihat kehancuran dan kematian di sekelilingnya. Suara tembakan dan ledakan menggetarkan hatinya. Hanya ada satu orang yang menyelamatkannya dari neraka itu. Orang itu adalah Ustadz Zainuddin Halim, mantan penganut Kristen, yang kini menjadi tokoh Islam di daerahnya. Dia membawa Orlando dan anak-anak lain, yang mengalami nasib sama ke tempat yang lebih aman. Mereka diungsikan ke Nusa Tenggara Timur, tempat yang jauh dari konflik. Orlando tidak bisa melanjutkan sekolahnya, karena keadaan yang mencekam. Dia juga merindukan orang tuanya yang hilang. Setelah setahun, Ustadz Zainuddin memberinya kesempatan untuk belajar lagi. Dia menempuh pendidikan di SD Impres Naibonat di Kupang Timur, sambil tetap tinggal di kamp pengungsian. Orlando dan pengungsi lainnya hidup dalam ketidaknyamanan dan keterbatasan. Mereka tidak punya pilihan lain, karena ini lebih baik daripada menghadapi dampak dari perang antara TNI dan pejuang Timor Leste. Orlando tetap bersekolah di SD di Kupang, tapi dia tidak bisa menikmati masa kecilnya, seperti anak-anak lain. Dia harus kembali ke kamp pengungsian setiap hari, di mana dia belajar bersama teman-temannya. Mereka menyaksikan bantuan-bantuan yang datang bergantian, tapi tidak cukup untuk menghapus penderitaan mereka. Di tengah-tengah kegaduhan itu, ketika segalanya mulai tenang, aku memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Keputusan itu datang 3 hari sebelum aku menghadapi ujian Eptanas, yang sama dengan ujian nasional saat ini. Pada hari Jumat yang bersejarah, aku mengucapkan syahadat di sebuah masjid kecil di Kupang.
Setelah itu, aku ikut sholat Jumat bersama jamaah lainnya. Namun, aku masih belum mahir dalam melaksanakan sholat. Aku sering salah gerak, kadang sujud sebelum rukuk, kadang berdiri saat orang lain sujud. Sampai-sampai Ustadz Zainuddin menegur aku, ikut saja gerakan orang lain, jangan terburu-buru, katanya padaku. Itu adalah sebuah mukjizat. Aku yang biasanya bermain-main di masjid bersama teman-temanku, tidak pernah merasakan ketakutan dan gemetar yang luar biasa ketika hendak memeluk Islam. Bahkan ketika aku hanya mengambil air wudhu, aku sudah merinding, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan di depan mataku. Rasanya seperti menghadapi seorang raja. Tapi, aku merasa damai ketika memasuki masjid. Walaupun aku gemetar hebat, tapi aku merasa nyaman di dalam masjid. Suasana di sana sangat berbeda dengan suasana di gereja yang biasa aku kunjungi. Tenang, tidak ada kebisingan, musik, nyanyian, pemisahan antara wanita dan pria, berpakaian rapi dan sopan, tidak makan hal-hal yang ganjil, seperti darah Tuhan yang disebut oleh orang Kristen dan lain-lain. Setelah sholat Jumat, barulah aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustadz yang membimbing aku kagum, bagaimana aku bisa begitu fasih mengucapkan syahadat? Padahal aku baru saja masuk Islam. Ini semua karena anugerah Allah yang membimbingku, dan karena aku sudah terbiasa berada di masjid sejak aku di Timor Leste. Aku sungguh-sungguh masuk ke agama Islam, sehingga aku tidak merasa kesulitan ketika menjalani proses syahadat itu, meskipun pada awalnya aku gemetar hebat ketika berwudu dan sholat Jumat bersama yang lain. Mungkin karena aku saat itu belum resmi menjadi seorang muslim, dan belum mengucapkan syahadat. Meskipun aku telah berpindah agama, keluargaku tetap menerima dan mendukungku. Ayah dan ibuku memberikan kebebasan dan kepercayaan kepadaku. Mereka tidak pernah memaksa atau menuntutku untuk kembali ke agama yang dulu aku anut, dan sesuai dengan keyakinan mereka. Hanya sekelompok kecil dari keluarga besar kami yang menentang, karena mereka terlalu fanatik dengan keyakinan mereka sendiri. Mereka bahkan mencoba untuk membujuk keluargaku, agar mengirimku kembali ke Timor Leste, untuk mendapat bimbingan rohani, agar aku bisa meninggalkan agama baruku, dan kembali ke agama Kristen. Namun, Allah melindungi dan menjagaku, sehingga aku tetap tinggal di Indonesia. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga bagi diriku, dan aku ingin berbagi dengan para pendengar. Ada satu kejadian yang tak akan kulupakan, ketika aku masih duduk di bangku sekolah. Suatu hari, guru agama Kristen masuk ke ruang kelas kami. Ia menyuruh semua siswa yang beragama non-Kristen, untuk meninggalkan kelas. Tanpa ragu, aku ikut keluar bersama teman-temanku yang beragama Hindu dan Islam, karena aku juga seorang Muslim. Aku melihat wajah-wajah terkejut dari guru dan teman-temanku yang beragama Kristen, ketika mereka menyadari bahwa aku bukan seorang Kristen. Lalu, salah seorang temanku yang Kristen memanggil namaku. "Orlando, Orlando, Bu Guru memanggilmu ke kelas." Aku segera beranjak dari tempatku dan mengikuti arahannya. Di depan kelas, Bu Guru menatapku dengan penasaran. "Ada apa kamu keluar tadi?" ia bertanya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan lantang, "Bu Guru, saya telah memeluk agama Islam." Seketika, suasana kelas menjadi hening. Bu Guru dan teman-temanku tampak terkejut mendengar pengakuanku. Namun, Bu Guru tidak marah atau menyalahkanku. Ia malah menghargai keputusanku yang berani. "Baiklah, kalau begitu kamu boleh keluar sebentar. Karena sekarang kita akan belajar agama Kristen," ujarnya dengan lembut. Dan itulah kisah dari seorang anak yang terpisah dari orang tuanya karena kerusuhan, hingga akhirnya ia menemukan kenyamanan di Islam, dan mualaf. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.